MSGBC Media, being helper in the service of God. Halo sahabat Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan sahabat-sahabat MS dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Edisi kali ini mengambil tema Tetaplah Lampumu Menyala. Menjadi seorang Ministerial Spouse tentunya harus dapat menjadi terang dan menyampaikan terang keselamatan kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Bagaimana caranya agar dapat menjaga terang itu dengan lampu yang tetap menyala? Mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Semoga melalui tayangan MS JBC Media dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang baik dan berguna bagi pelayanan Ministerial Spouse Jakarta Banten Conference dan Ministerial Spouses dimanapun berada. Tuhan memberkati. Shalom, Ministerial Spouses yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat yang indah ini, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul, Tetaplah Lampumu Menyala. Sahabatku yang terkasih, apakah akhir-akhir ini kita sering merasakan bahwa cuaca di luar sana sedang tidak baik-baik saja? Kita dapat melihat perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kita juga dapat melihat kecenderungan sifat orang yang sudah acuh tak acuh. Dan terlebih kita dapat melihat bahwa kerohanian yang semakin merosot. Seakan-akan kita hidup dalam suatu ruangan yang sangat gelap. Hidup dalam kesesakan. Hanya sedikit saja cahaya, bahkan tidak ada sinar yang menerangi kehidupan kita. Ketika kita merasa gelap, tentunya kita pasti akan merasakan bahwa kita memerlukan pelita, memerlukan cahaya, sehingga kita dapat melihat keadaan sekeliling kita yang dapat kita rasakan. Sahabatku yang terkasih, kalau kita baca di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Lukas 8 ayatnya yang ke-16.
Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahaya. Sebagai pendamping suami di dalam pelayanan, sebagai orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ditugaskan untuk menyampaikan firman itu, menyalakan pelita kebenaran, dan jangan ragu untuk menyampaikan hal-hal baik tersebut. Karena hidup kita adalah perjalanan firman, dan biarlah firman itu yang memampukan kita untuk dapat menuntun kita, untuk dapat menuntun keluarga kita, menuntun jemaat yang kita layani, untuk tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan nasihat firman Tuhan, agar tidak memperlakukan orang lain dengan semena-mena, tetapi kita harus menunjukkan kasih kepada orang-orang yang berada di lingkungan kita, atau dimanapun kita berada. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan. Sampai perbuatan kita atau perbuatan kita dapat meredup, sehingga tidak ada cahaya yang dilihat orang lain dari pelita yang kita nyalakan. Sehingga kehidupan kita tidak memancarkan tabiat Kristen dan tabiat Kristus. Cahaya kita, perbuatan kita, hendaklah kita menjadi istri yang rendah hati dan lemah lembut. Sering kita dihadapkan dengan situasi di mana apa saja yang kita perbuat, tetapi tetap dianggap baik oleh orang lain. Yang harus kita lakukan adalah menjelaskan hal tersebut dan dapat respons yang baik oleh orang-orang. Oleh sebab itu, sebagai pendamping suami kita yang dapat memantulkan cahaya tersebut, memantulkan berita tersebut, ada beberapa step yang harus kita ingat. Yang pertama, sebagai seorang istri pendeta, kita harus berperilaku sopan. Kalau kita baca di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-31. Di dalam ayat tersebut, di situ menjelaskan bagaimana kita harus mengutamakan kesopan santunan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagai istri seorang pendeta, kita harus bijaksana. Kita harus lemah lembut. Jangan sampai orang melihat kita yang selalu berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak lemah lembut. Kehidupan kita jauh dari bijaksana. Oleh sebab itu di dalam Amsal 15 ayatnya yang pertama, Alkitab menerangkan bagaimana kita harus mengutamakan kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Yang berikut, sebagai seorang istri pendeta, kita harus kreatif. Kita harus dapat melakukan banyak hal untuk menarik orang mengenal akan kebenaran firman Tuhan melalui kegiatan-kegiatan kreatif kita di dalam jemaat, mengajak orang tua, mengajak orang muda, mengajak anak-anak untuk mampu menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Dan yang berikut, sebagai istri seorang pendeta, kita harus bersih, kita harus rapi. Sebagaimana pepatah sering yang kita dengar, bahwa kebersihan adalah pangkal dari kesehatan atau kerohanian kita yang baik. Kalau kita tetap menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan kita, kebersihan tubuh kita, kebersihan pikiran dan perbuatan kita, kita
akan tetap menjadi orang-orang yang dapat memantulkan cahaya kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikut, sebagai istri seorang pendeta, kita harus menjadi istri pendoa. Yang kita lakukan adalah mendoakan keluarga kita, mendoakan suami kita, sebagaimana doa 30 hari untuk mendoakan khusus suami kita di dalam pelayanan. Kita harus mendoakan jemaat kita. Kita harus berdoa bagi pribadi kita untuk dapat menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan sebagai berikut, sebagai istri seorang pendeta, kita harus hidup sederhana. Jangan sampai orang melihat kehidupan kita yang glamor jauh daripada sifat sederhana sebagaimana yang Kristus lakukan. Kalau kita baca di dalam Galatia yang pertama ayat 10. Di situ diterangkan bagaimana kesederhanaan itu sangat penting sebagai orang-orang Kristen, sebagai istri seorang pendeta, agar supaya cahaya itu, pelita itu tetap dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita, keluarga kita, bahkan orang-orang terdekat kita, ataupun semua orang yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Umat Tuhan yang membawa pelita adalah mereka yang dapat menerima kebenaran dan menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang lain. Sahabatku, ministerial spouses yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berkomitmen dan hidup sebagai pembawa pelita dengan terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, dengan terus berdoa bagaimana agar supaya pelita kebenaran itu dapat menyala. Bagaimana firman Tuhan itu atau pelita itu semakin terang dalam kehidupan kita dan semakin bersinar. Kalau kita baca di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-27, janganlah pernah menahan kebaikan, janganlah pernah menahan kasih firman Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Demikianlah renungan singkat yang saya bawakan pada saat ini. Semoga kita tetap dapat menjadi istri-istri pendeta yang dimampukan untuk menyampaikan cahaya kebenaran firman Tuhan, cahaya kasih Kristus, sehingga dari kehidupan kita lah mereka akan bertobat, mereka akan menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita semua akan masuk dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom sahabatku Ministerial Spouses dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya adalah Hapsari Romauli. Saya adalah istri dari Pendeta Muda Joshua Simbolon. Saat ini kami sedang melayani di Jemaat Kapuk. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa bersaksi pada kali ini. Baik, kesaksian yang ingin saya bagikan kepada sahabatku Ministerial Spouses adalah bagaimana pertolongan Tuhan begitu luar biasa dan begitu ajaib di dalam kehidupan pelayanan kami. Sahabatku, kami adalah keluarga pendeta muda, di mana saya dengan pendeta menikah di tahun 2022. Jadi saya mengikuti pelayanan pendeta sudah jalan 3 tahun. Namun, ada beberapa tantangan yang sudah saya alami di dalam pelayanan kami bersama dengan anggota jemaat kami yang saat ini kami layani. Di awal tahun lalu, kami memiliki target 5 baptisan untuk kami dapat capai. Jadi kami bergumul, saya dengan pendeta bergumul, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan agar kami dapat mencapai 5 target ini. Dan saya bersama dengan pendeta mengajak ketua jemaat untuk membentuk KPA. Puji Tuhan kami sudah membentuk 2 KPA dan ada 4 anggota yang puji Tuhan mereka mau dan siap untuk dibaptiskan setelah kami ajarkan firman Tuhan dan juga pendalaman Alkitab. Namun masih ada satu lagi target yang ingin kami capai. Kami berdoa karena hanya dengan doa lah Tuhan dapat mendengar dan menjawab doa kami dengan sungguh-sungguh ketika kami meminta pertolongannya. Dan puji Tuhan, 1 jiwa ini kami dapat capai, di mana dia adalah anggota dari sahabat kami, ya, di mana sahabat kami ini adalah pendeta, namun dia melayani di Sumatera. Jadi anggota jemaatnya ingin menikah, tapi calonnya berada di Jakarta dan calonnya ini bukanlah orang Advent. Jadi sahabat suami saya ini meminta pendeta untuk dicarikan pendeta senior agar bisa membaptis calon dari anggota jemaatnya. Dan puji Tuhan, melalui pertolongan Tuhan, 1 jiwa ini bisa kami capai. Dan 5 jiwa di pertengahan tahun sudah kami penuhi. Tapi ternyata Tuhan itu begitu luar biasa. Karena di akhir tahun, ada 3 jiwa lagi yang datang kepada kami, yang mereka rindu untuk dibaptis. Jadi di akhir tahun, kami mendapatkan 8 jiwa. Yang tadi, kami hanya menargetkan 5 jiwa, tapi Tuhan memberikan lebih. Tuhan memberikan 8 jiwa untuk kami dapat capai, sehingga mereka juga puji Tuhan mereka setia setelah menerima baptisan. Namun sahabatku, ada beberapa tantangan lagi yang kami hadapi di jemaat kami saat ini, di mana ada beberapa anggota jemaat kami yang kehidupan ekonominya di bawah rata-rata, di mana mereka bercerita kepada kami rindu ingin pergi ke gereja, tapi kami tidak punya uang, tidak punya ongkos untuk pergi ke gereja. Jadi saya dengan pendeta membantu mereka untuk memberikan ongkos untuk dapat pergi ke gereja. Tetapi setelah kami pikir-pikir, banyak juga pengeluaran yang harus kami lakukan untuk memberikan ongkos kepada mereka. Lalu saya dengan pendeta bergumul, saya mengajak pendeta untuk berdoa. Di dalam doa kami meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan caranya, menunjukkan jalan keluar agar kami dapat membantu anggota jemaat kami ini. Puji Tuhan,
Setelah kami berdoa, Tuhan memberikan jalan keluar melalui orang baik yang mau menolong dan mendukung pelayanan kami. Sehingga kami juga dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan membantu anggota jemaat kami di dalam keterbatasan mereka, di dalam kehidupan ekonomi mereka, sehingga mereka tetap setia, bisa datang, menguduskan hari Sabat, pergi ke gereja, dan mereka bersyukur Tuhan juga menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Sahabatku Ministerial Spouses, inilah kesaksian yang dapat saya bagikan di mana pertolongan Tuhan begitu luar biasa menolong kami, yang adalah keluarga pendeta muda di dalam kehidupan pelayanan kami, di jemaat kami. Dan saya rindu ingin membacakan satu ayat Alkitab yang menjadi ayat kekuatan saya, yang menolong saya, membantu saya, agar saya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Apabila kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab dan memberikan jalan keluar kepada kita. Begitupun ayat Alkitab di dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Kiranya melalui kesaksian yang saya bagikan ini dapat menguatkan iman kita dan juga dapat memberikan kita satu pengharapan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, menolong kita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo, Salam, sahabat-sahabat Ministerial Spouses. Saya senang sekali karena bisa mengambil bagian di acara ini, dan saya akan membuat atau mengajarkan satu cara membuat kulot. Peralatan apa yang kita perlu siapkan sebelum kita menjahit? Kita membutuhkan kertas pola. Kemudian kita perlu penggaris, benang, kemudian ini pensil kapur, ini pensil merah biru, ini gunting ya, kemudian gunting kain, kemudian karet, kemudian ini meteran, metelin, jarum pentul, kemudian kain, dan yang terakhir adalah mesin jahit ya. Itulah bahan-bahan yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai menjahit. Teman-teman, saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengukur kulot atau celana rok yang akan kita buat nanti. Ini ada contoh cara mengukur. Kita coba lipat cara mengukurnya. Lingkar pinggang bisa kita ukur di sini, lingkar pinggang. Lingkar pinggang jangan terlampau sempit, tapi pas lingkar pinggang dari sini ya. Lingkar pinggang. Kemudian ya, saya gunakan lingkar pinggangnya 95 cm. Kalau lingkar panggul itu dari sini di bagian yang terbesar ya, di bawah pinggang terbesar ya. 104 ya. Lingkar panggul 104. Kemudian tinggi duduk adalah dari sini ke sini. Jadi tinggi duduk ini jangan terlampau kecil ya, harus agak longgar. Saya bikin 38 cm. Kemudian panjang celana kita ukur ya, dari pinggang sampai sesuka hati kita. Mau di bawah kaki, tapi di sini saya buat 75 cm. Lingkar paha di panggul terbesar. Demikian ya cara mengambil ukurannya. Kertas kita sudah siapkan 2 lembar ya, 2 bagian. Pertama adalah kita ukur dulu tinggi dudukan ya, supaya tidak lari-lari. Saya jepit dulu ya. Tinggi dudukan 38, diukur dari sini ya, dari atas
38. 38 kita coba dulu. 38 ya, dari atas ke bawah. Kemudian kita garis. Setelah kita ukur didudukan dari atas ke bawah ya, 38 ya. Ambil dari ujung sini ya. Dari ujung sini lingkar panggul. Nah, dari mana kita ukur lingkar panggul? Dari tinggi duduk ini tadi sudah di sini. Kita ukur dari ujung sini. Lingkar panggul adalah 104 tadi. 104 dibagi 4 dengan 26 ya. Kita ukur 26 cm dari sudut 26 cm ya di sini 26 cm tambah 8 cm. Jadi bentuknya demikian. Kemudian kita hubungkan. Kemudian dari atas sini naik dia ke atas 8 cm juga. Kemudian kita bikin lengkungan. Kemudian kita tarik ke bawah. Lurus ke bawah. Ini 34. Kemudian untuk yang depan dengan belakang berbeda. Di depan lebih kecil 2 cm. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Jadi dikurangi cm. Jadi ya. Ini. Nah, jadi nanti ini depan dan belakang. Baik. Ini kain sudah potong sesuai dengan panjangnya. Ambil dari sini. Nah, jadi di sini. Tadi kan polanya ada 2, bagian muka dan bagian belakang. Bagian muka tadi kan pinggirnya ini 2 cm. Yang depan saya buang. Nah, ini pakai yang belakang. Kita kasih jarum pentul supaya tidak lari-lari. Kemudian ada yang kita kurangi lagi, yaitu di bagian tengah kita turunkan 1,5 cm. 1,5 cm. Kemudian kita tarik dari ujung. Nah, kita garis. Kita garis. Nah, nanti dipotong. Jadi kalau sudah begini, kita gunting. Jadi, tadi bagian depan kita kurangi berapa senti kan? Nah, di sini belum kita potong. Nah, kita potong dulu gunting. Ini karena double. Kita gunting ya untuk bagian depan, yang bawahnya jangan. Jadi depan dengan belakang selisih 2 cm. Nih. Nah, ini selisih 2 cm. Yang bagian tepi, pinggir ya. Jadi inilah bentuknya. Ini bagian yang ada bunga-bunganya ya. Jadi nanti begini. Caranya menyiapkan karet ini seberapa banyak lingkar pinggang ya, 2/3 lingkar pinggang ya, 2/3 lingkar pinggang. Jadi kalau dia 108 itu jatuhnya 68 cm ya. Kalau 68 cm tambahkan untuk jahitannya lah 1 saya tambah 2, jadi 68 jadi 70 cm. Kita ambil 70 cm ya, kita tandai. Kita bagi 2, kita tandai. Kenapa kita tandai? Karena nanti kalau kita menjahit panjang-panjang ditarik susah. Jadi kita tandai 1/4, nanti 1/4 kita jahit lagi, 1/4 kita jahit lagi. Kemudian kita bagi 2 lagi. Kita bagi
lagi, kita tandai lagi. Kita tandai, baliknya kita tandai. Baik teman-teman, kita akan memulai jahit ya. Kita akan dulu bagian depan. Kita di sini tidak menggunakan obras. Jadi langsung pakai stick ya. Jadi kita tandai dulu yang depan dengan belakang supaya tidak lupa yang bagian lebih besar 2 cm itu bagian belakang, yang lebih kecil 2 cm itu bagian muka, kita tandai dari bagian 8 ya muka. Nah, ini kan yang ada ini ada pas ya, pesak. Ini bagian tengah kita jahit lebih dahulu. Ini bagian bawah. Ya, kita akan jahit dulu. Kita kasih pentul dulu ya. Kita kasih jarum pentul. Nah, kita mulai. Kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, kita akan mulai. Kita jahit untuk pinggiran ini, nanti kita balik lagi, kita tidak usah banyak-banyak ya. Kalau kita lebar-lebar nanti kita gulung lagi ya. Kita ambil kira-kira setengah sentimeter. Kalau teman-teman tahu, sebetulnya kita bisa pas di lubang ini itu setengah senti. Ini kan sudah selesai. Ini bagian depan. Ini kita kembali, kalau sudah selesai, kita balik lagi. Sudah begini, kita balik lagi. Karena kita tidak pakai obras, jadi kita balik. Kita kasih pentul, nanti kita jahit hanya sekitar sampai 1 cm. Jadinya begini. Kemudian kita jahit satunya lagi. Sudah selesai yang bagian belakang. Tidak ada lagi benang yang keluar-keluar. Ini bagian depan, belakang. Ini bagian depan. Jadi kita sambung. Jadi begini, ya, depan dan belakang. Karena kita tidak pakai obras, kita jahit balik lagi, ya. Nah, sudah jadi begini, teman-teman. Ini sudah jadi. Depan dan belakang digabung dari satu sisi ya, sisi. Nah, nih. Jadi begini, nanti begini. Nih, sudah jadi kan? Udah. Jadi ini sudah sambung. Ya, sudah sambung. Cuman belum dibalik. Sisinya juga belum, kita langsung jahit sisinya aja ya, supaya nggak bolak-balik. Kita sudah selesai. Bawahnya belum. Kita lanjutkan ya. Ini sudah jadi. Ya, sudah jadi. Nanti begini. Cuman di bawah belum. Ini bagian bawah kita belum jahit ya. Kita belum jahit. Kita harus samakan ya. Nanti ini sudah sama enggak kiri dan kanan?
Kita lihat dulu. Oh, udah sama ya, sama. Jadi kita ambil jahitannya kira-kira berapa senti nih? Nah, seginilah 22 senti ya. Sekarang ini sudah selesai ya tadi. Ini bentuknya. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Di bawahnya sudah dijahit. Ya, tinggal kita pasang karet. Nah, saya ambil bagian belakang. Kita gabung dulu ini. Ya, kita gabung, kita beginikan ya. Nih. Kita gabung. Kita sisakan di atasnya sekitar 1 senti. Kita kasih jarum pentul dulu supaya nggak lari. Nah, sekarang kita jahit. Kita ikat dulu. Kita jahit dulu ini sambungannya. Udah ya. Kita sudah jahit ya. Nih sudah jahit. Ini satu bagian belakang ya. Nih. Nah, sekarang kita jahit. Jadi yang ada tandanya ini tadi kita kasih pensil, kita coba kita kasih jarum pentul. Nah, supaya pembagiannya rata, tidak blendong-blendong. Kita jahit sampai di batas jarum pentul. Nah, sudah selesai. Kita lepas jarumnya. Kita lanjutkan lagi ke bagian yang 1/4 lagi. Nah, sekarang kita jahit lagi. Nih ya. Kita balikkan begini. Kalau misalnya kita sulit, kita bisa jahit dulu ini pinggir. Kita langsung aja, ya. Ini kita jahit langsung. Kita lipat dulu. Kita kasih jarum pentul lagi. Ya. Kita jahit. Sudah jadi. Jadi kita sudah bisa menggunakan ya bahan-bahan sekarang bahan murah. Bisa kita buat anak-anak kita santai di rumah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa kita gunakan untuk teman-teman kita juga boleh kita ajarin ya. Sangat simpel. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita memiliki keterampilan menggunakan waktu kita, senggang kita dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.